Film berawal dari seorang anak perempuan bernama Lee yang saat itu tengah memperhatikan situasi luar rumah dari balik jendela. Kemudian Lee melihat ada sebuah mobil asing yang datang lalu parkir di halaman rumahnya. Merasa penasaran, Lee pun memutuskan untuk keluar melihatnya. Namun setelah berada di luar, Lee tidak menemukan siapapun di sana. Sampai saat dia dikejutkan oleh seorang pria misterius dengan wajah yang menyeramkan, tiba-tiba memanggil namanya dari arah belakang. Saat itu Lee tidak tahu dari mana pria itu mengetahui namanya. Sementara Lee juga tidak mengenalnya. Yang jelas pria itu berkata bahwa dia tahu sebentar lagi Lee akan berulang tahun. Dua 20 tahun kemudian, kini Lee sudah tumbuh jadi wanita dewasa dan saat ini dia berhasil masuk dan menjadi anggota FBI meski masih junior. Suatu hari Lee mendapatkan perintah untuk menangani sebuah kasus pembunuhan bersama salah satu rekannya. Tanpa buang waktu, setelah mendapatkan informasi tentang kasus tersebut, Lee dan rekannya langsung tancap gas menuju TKP untuk mencari petunjuk. Setelah tiba di sana, rekannya Lee atau sebut saja dia Asep memutuskan untuk memeriksa lebih dulu dan meminta Lee untuk tetap berada di mobil jika merasa belum siap. Beberapa lama kemudian, Lee seperti merasakan sesuatu yang aneh pada salah satu rumah yang ada di sana. Kemudian tak lama, Asep kembali dan berkata bahwa dia tidak menemukan orang yang mereka cari. Namun tiba-tiba saja, Lee berkata bahwa orang yang mereka cari bersembunyi di salah satu rumah yang ada di sana yang bernomor 3525 yang saat ini dia lihat. Saat itu Asep bertanya dari mana Lee mengetahuinya. Namun Lee tidak bisa menjelaskannya, malah meminta Asep untuk menghubungi markas dan meminta bantuan. Seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tentu saja Asep menolak karena tidak ingin tugas pertama mereka gagal. Lalu Asep memutuskan untuk mengecek rumah tersebut. Namun saat Asep mengetuk pintunya, tiba-tiba melihat kejadian itu, tentu saja membuat Lee shock parah dan merasa takut. Namun sebagai seorang agen khusus, Lee memberanikan diri untuk masuk dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Tanpa diduga, setelah Lee menemukan pelaku, entah kenapa si pelaku langsung menyerahkan diri. Setelah kasus itu selesai, Lee menjalani tes psikologis guna memastikan tidak ada gangguan psikis yang dialami setelah kejadian. Setelah menjalani tes, diketahui ternyata Lee mempunyai indera keenam, namun dianggap jenius karena dalam istilah kepolisian tidak menggunakan ilmu semacam itu. Kemudian agen senior Lee, sebut saja Smith, menjelaskan tentang kasus yang selama 20 tahun ini belum terungkap, yaitu tentang rentetan kasus pembunuhan beberapa keluarga, yang sampai saat ini belum diketahui apa motif di balik kasus tersebut. Dan bahkan anehnya, di setiap tempat kejadian, selalu ditemukan sebuah pesan dengan simbol satanik yang berakhir dengan kata long legs. Diduga tulisan itu dibuat oleh pelaku setelah menghabisi korban-korbannya. Namun lebih anehnya lagi, menurut penyelidikan dan hasil dari bukti forensik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda orang lain di setiap TKP. Dan yang menjadi petunjuk hanya di setiap keluarga korban memiliki kesamaan, yaitu adanya seorang gadis dengan tanggal kelahiran yang sama, yaitu tanggal 14, namun dengan bulan yang berbeda. Dan hanya keluarga yang bernama Horns saja yang dibunuh pada saat hari ulang tahun anaknya. Kemudian Lee pun mengambil berkas kasusnya untuk dia pelajari. Selama seharian penuh, Lee terus mempelajari berkas tersebut, bahkan sampai Lee ketiduran. Pada malam harinya, Smith membangunkan Lee lalu menanyakan apa petunjuk yang sudah Lee temukan. Kemudian Lee pun mengatakan semua hasilnya, bahwa semua alat dan senjata yang digunakan oleh pelaku adalah alat dan senjata yang ada di rumah korban masing-masing. Jadi dugaan yang bisa diambil saat ini adalah Longlegs memerintahkan atau mengendalikan pelaku dari jarak jauh untuk melakukan pembunuhan, meski terdengar mustahil.
Namun hanya itu yang bisa dipercaya saat ini untuk dijadikan petunjuk dan memulai penyelidikan dari awal lagi. He murders them, but not in person. Setelah itu Lee mengantar Smith pulang karena Smith terlalu banyak minum. Kemudian Lee sempat berkenalan dengan istrinya Smith yang bernama Anna dan anak gadisnya yang bernama Ruby. Setelah sedikit berbincang-bincang, Lee pun bergegas pulang. Setelah berada di rumah dan saat berbicara dengan ibunya lewat sambungan telepon, tiba-tiba Lee dikejutkan oleh suara seseorang yang menggedor pintu rumahnya. Tanpa buang waktu, Lee pun memberanikan diri untuk mengeceknya keluar, namun tak ada seorang pun di luar sana. Tak lama kemudian, terlihat seperti ada bayangan seseorang di dalam rumah. Namun saat Lee kembali ke dalam rumah untuk mengecek, Lee hanya menemukan sebuah amplop yang bertuliskan jangan dibuka sebelum tanggal 14 Januari. Namun karena penasaran, Lee pun langsung membuka amplop tersebut yang ternyata isinya ucapan selamat ulang tahun untuk Lee dari Longleg, juga sebuah tulisan berlogo satanik di belakangnya. Dan setelah Lee menerjemahkan tulisan-tulisan itu, rupanya itu adalah sebuah peringatan dari Longlegs untuk Lee agar tidak meneruskan penyelidikan kasus yang saat ini dia tangani. Jika tidak, maka Longlegs akan mencelakakan ibunya. Tak lama kemudian, Lee mendapat telepon dari Smith yang memintanya untuk segera datang ke suatu tempat. Rupanya telah terjadi lagi pembunuhan dengan kasus yang sama yang dilakukan oleh Longlegs. Namun seperti kasus-kasus sebelumnya, hanya ditemukan tulisan simbol-simbol satanik, sementara tidak ada jejak sama sekali yang ditinggalkan oleh Longlegs di TKP. Hingga membuat Smith dan Lee akan sangat disibukkan untuk mengungkapnya. Lalu Lee mengabari ibunya bahwa sepertinya Lee tidak bisa datang pada hari ulang tahun Lee minggu depan. I probably won't be able to make it. Lalu setelah itu, Lee memutuskan untuk pulang dan berusaha mencari petunjuk untuk segera memecahkan kasus yang rumit tersebut. Setelah beberapa kali mencari, dengan menyambungkan semua informasi dalam berkas dan melalui simbol-simbol satanik yang Longlegs tinggalkan, akhirnya Lee mulai menemukan titik terang. Melalui setiap tanggal kejadian pembunuhan yang ternyata dilakukan setiap 6 hari sebelum atau sesudah hari ulang tahun anak gadis di keluarga korban. Dan semua tanggal itu diterjemahkan dalam sebuah buku tentang ritual sebuah sekte sesat yang menggunakan simbol-simbol satanik seperti yang Longlegs gunakan. Kemudian dari semua tanggal kejadian terbentuklah sebuah gambar segitiga terbalik yang belum sempurna, dan ada satu tanggal lagi untuk menyempurnakannya. Jadi bisa disimpulkan sementara bahwa Longlegs adalah pengikut aliran sekte sesat yang semua ini berawal pada tanggal 14 Juli 1966 di sebuah gereja. Ada seorang pendeta lokal bersama istri dan anak gadisnya yang melakukan kunjungan mingguannya di sebuah peternakan. Diduga Longlegs tidak suka dengan kedatangan sang pendeta karena mungkin takut ajaran sesatnya terganggu. 6 hari setelah itu, ada seorang pria yang menghabisi sang pendeta serta istrinya. Lalu pria itu bunuh diri. Untungnya saat kejadian, anak sang pendeta bernama Chris Anna berada di sekolah hingga selamat dari pembunuhan. Dan diketahui bahwa Chris Anna lahir pada tanggal 14 Maret. Dan Chris Anna juga masih hidup sampai saat ini. Meski Lee belum yakin, namun Lee menduga bahwa Longlegs akan melakukan pembunuhan lagi untuk menyempurnakan algoritma gambar segitiga terbaliknya. Dan jika dugaan Lee benar, maka Chris Anna pasti pernah melihat Longlegs saat di gereja 6 hari sebelum ayah ibunya dibunuh. Tanpa buang waktu, Smith dan Lee pun berencana untuk menemui Chris Anna. Namun sebelum itu, Smith dan Lee pergi ke gereja tempat ayah ibunya Chris Anna dihabisi. Di sana mereka menemukan sebuah peti yang tersimpan di bawah lantai, dan saat mereka membukanya, mereka menemukan sebuah kertas bergambar segitiga terbalik dan sebuah boneka misterius yang mirip sekali dengan Chris Anna. Kemudian Smith dan Lee membawa boneka tersebut untuk diperiksa. Menurut dokter ahli forensik, boneka itu hanya boneka biasa yang dibuat dengan tangan terampil.
Selain rambut yang ada pada boneka itu adalah rambut asli manusia, boneka itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan, kecuali bola besi yang ada dalam kepala boneka itu, yang ketika di-scan, seperti ada suara misterius yang keluar dari dalam boneka tersebut. Dan saat Lee mendengarkan suara itu, tiba-tiba Lee mendapatkan penglihatan bahwa boneka itu memang sengaja dibuat oleh Longlegs mirip dengan Chris Anna. Nice to meet you, Carrie Ann. Setelah itu Smith dan Lee bergegas mencari Chris Anna yang berada di sebuah rumah sakit jiwa untuk mencari petunjuk lain. Namun pada saat mereka tiba di rumah sakit jiwa, mereka dikejutkan dengan sebuah daftar nama yang di situ tertulis nama Lee Parker yang kemarin datang untuk menjenguk Anna. Padahal Smith dan Lee baru saja tiba di sana. Dan sayangnya, dokter penjaga juga secara kebetulan tidak ada di tempat pada saat itu. No, I wasn't on site at the time, unfortunately. Dan setelah bertemu dengan Anna pun, tidak ada informasi yang cukup jelas yang bisa didapatkan darinya. Saat itu Anna seolah telah tercuci otaknya dan malah terkesan mendukung orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya yang diperintah oleh orang yang kemarin datang menemui Anna, yang diduga itu adalah Longlegs. Bahkan Anna juga berkata bahwa dia juga bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang itu, meskipun harus menghabisi orang lain, bahkan menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu Smith dan Lee pun pulang. Or even better. Pada esok harinya, Smith bertanya pada Lee kenapa Longlegs tahu namanya. Saat itu Lee juga tidak tahu hal itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah Smith membaca ulang berkas milik Lee, dulu pada tanggal 13 Januari 1974 saat Lee umur 9 tahun, ibunya Lee pernah membuat laporan tentang adanya seorang pria tinggi dan pucat yang menyusup ke rumahnya tepat 1 hari sebelum Lee ulang tahun. Itu berarti Lee juga lahir pada tanggal 14. Ditambah lagi kasus ini dulu seolah beku seperti es, namun baru beberapa hari sejak Lee terlibat, kasus ini berubah seperti lahar panas yang mengalir. Rupanya saat itu Smith curiga bahwa Lee tahu banyak dan diduga kenal dekat dengan Longlegs, namun Lee sengaja merahasiakannya. Namun saat itu Lee tegas membantah hal itu, karena Lee memang tidak tahu sama sekali tentang Longlegs. I don't know, sir. Lalu Smith merasa mungkin itu sudah terlalu lama hingga Lee sudah lupa. Setelah itu Smith meminta Lee untuk menemui ibunya, siapa tahu Lee bisa menemukan petunjuk dari sana tentang siapa orang yang dulu pernah menyusup ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Lee pun bergegas menemui ibunya. Singkat waktu, setelah bertemu dengan ibunya dan menanyakan kejadian tanggal 13 Januari pada saat Lee berusia 9 tahun, saat itu ibunya Lee berkata bahwa dia sudah lupa kejadian itu, dan ibunya Lee terkesan menutupinya dengan berkata lagi bahwa Lee tidak perlu tahu semuanya karena itulah yang membuat Lee masih hidup sampai saat ini. Dan saat Lee masuk ke kamar lamanya, tanpa sengaja Lee menemukan foto-foto yang ternyata diambil pada saat Lee bertemu dengan orang asing di awal film. Dan itu tanggal 13 Januari 1974, dan Lee sempat memfoto orang asing itu. Setelah itu Lee langsung menemui Smith dan menunjukkan foto itu kepadanya. What's this? Saat itu Lee yakin bahwa itu adalah Longlegs, orang yang dicari selama ini. Okay. We're gonna need to bring her in. Singkat cerita, setelah melakukan pencarian, akhirnya orang yang diduga bernama Longlegs itu berhasil ditangkap. Sir, I'm gonna need you to get down on the fucking ground. Namun saat diinterogasi, orang yang mengaku bernama Dave Ferdinand Cobell itu seperti orang gila yang berbicara agak jelas, hanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Lee Parker. Dan meski FBI telah menangkapnya dan menemukan tulisan-tulisan satanik di rumahnya yang sesuai dengan yang ditemukan di setiap TKP, namun FBI tidak bisa menghukumnya karena tidak ditemukannya bukti fisik bahwa Cobell pernah berada di TKP. Sesuai dengan dugaannya, Lee yakin bahwa Cobell tidak seorang diri, ada orang lain yang membantunya selama ini, setidaknya orang untuk mengirimkan tulisan-tulisan itu, karena tidak mungkin tulisan yang ditulis dan ditemukan di rumahnya Cobell ditulis ulang oleh orang yang berbeda-beda sedang hasil tulisannya sama persis. Selain itu, Lee juga yakin bahwa masih ada satu lagi pembunuhan yang akan terjadi agar algoritma gambar segitiga terbalik itu jadi sempurna. Accomplice to kill at least one more family.
dan hanya Kobe-lah yang tahu siapa orangnya. Kemudian Lee meminta izin untuk bertanya langsung kepada Kobe. Namun saat itu Kobe hanya berkata kenapa Lee tidak bertanya langsung pada ibunya. Setelah itu Kobe mengakhiri hidup dengan membenturkan kepalanya sendiri ke sebuah meja yang ada di hadapannya. Setelah kejadian itu, Smith memberitahu bahwa dia baru saja mendapatkan kabar dari rumah sakit jiwa bahwa Anna menghabisi dirinya sendiri dengan loncat dari lantai atas rumah sakit jiwa. Smith yakin Kobe memerintahkan Anna untuk melakukannya pada saat dia mengunjungi Anna kemarin. Jadi Smith merasa orang yang membantu Kobe itu tidak ada dan kasus ini sudah selesai. Namun Lee masih pada keyakinannya dan langsung pergi ke suatu tempat untuk menanyakannya langsung, diantar oleh rekannya yang bernama Browning. Dan ternyata tempat itu adalah rumah ibunya Lee. Kemudian Lee memutuskan untuk masuk sendirian dan meminta Browning untuk menunggu di mobil. You didn't have to come with me. Alright, I'll stay right here. Namun tanpa diduga, saat Lee masuk ke dalam rumah, ibunya Lee menghabisi agen Browning yang tengah menunggu di luar. Melihat kejadian itu, Lee merasa syok parah dan langsung mengejar ibunya sampai ke halaman belakang. Di sana Lee melihat ibunya tengah bersama boneka yang mirip dengannya pada waktu kecil. Saat itu Lee mencoba untuk membujuk ibunya untuk mengakhiri semua ini karena Longlegs sudah ditangkap dan tewas bunuh diri. Jadi ibunya tak usah lagi merasa takut. Namun ibunya berkata bahwa berarti saat ini Lee juga sudah bebas, lalu menembak kepala boneka yang ada di hadapannya. Setelah itu tiba-tiba Lee merasa pusing, lalu keluar asap hitam dari kepalanya. Setelah itu tak sadarkan diri. Selama itu akhirnya semuanya terungkap melalui memori masa kecil yang secara tiba-tiba kembali bisa Lee ingat tentang cerita ibunya yang mengisahkan kejadian sebenarnya pada tanggal 13 Januari 1974 dan seterusnya, bahwa pada hari itu Kobe datang ke rumah Lee dengan niat jahat untuk menghabisi Lee dan ibunya sebagai tumbal ritual sesatnya. Namun saat itu ibunya memohon agar Kobe mengampuni mereka. Saat itu Kobe bersedia dan sebagai gantinya Kobe meminta ibunya Lee untuk membantunya mencari dan mendapatkan korban berikutnya. Dengan cara ibunya Lee bertugas mengantarkan boneka yang dibuat oleh Kobe yang sudah diisi mantra sihir atau iblis melalui sebuah bola yang ditanam di kepala boneka tersebut ke rumah calon korban dengan modus itu adalah hadiah dari gereja. Setelah itu ibunya Lee hanya harus menunggu sampai iblis dalam boneka itu bekerja untuk merasuki ayah si korban agar melakukan pembunuhan seperti yang Kobe inginkan. Begitu seterusnya. What's the deal that she made? Beberapa lama kemudian, Lee terbangun karena mendengar suara telepon yang berdering. Setelah diangkat, rupanya itu telepon dari Smith. Namun tak lama kemudian, Lee mendengar suara ibunya yang mengingatkan bahwa Lee terlambat datang di hari ulang tahun Ruby, anaknya Smith, pada hari ini tanggal 14. Seketika itu Lee pun tersadar bahwa korban berikutnya adalah keluarganya Smith, lalu bergegas menuju ke rumahnya. Dan benar saja, setelah sampai di sana, Lee mendapati bahwa ibunya sudah berada di rumahnya Smith dan membawa boneka yang mirip dengan Ruby. Namun saat Lee memberitahu Smith bahwa orang yang datang adalah ibunya, sekaligus orang yang membantu Kobe selama ini. Saat itu Lee tersadar bahwa dia terlambat karena sepertinya iblis yang ada dalam boneka sudah merasuki Smith dan istrinya. Hal itu terlihat dari sikap mereka yang sudah berubah 180 derajat dan aneh. Setelah itu Smith mengajak istrinya ke dapur. Saat itu Lee meminta ibunya untuk berhenti melakukan semua ini. Namun sepertinya iblis juga sudah merasuki ibunya yang berkata bahwa meski Kobe sudah tiada, dia akan terus melakukannya dengan dalih untuk melindungi Lee karena itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang tak ingin dirinya dan anaknya terbakar di neraka. And burn and twist in hell forever. Tak lama kemudian, Smith keluar dari dapur dengan keadaan berlumuran darah lalu menghampiri Lee dan Ruby sambil membawa pisau. Lee pun terpaksa melepaskan tembakan untuk melumpuhkannya.
Lalu tiba-tiba ibunya Lee mencoba untuk menyerang, hingga terpaksa Lee juga menembaknya hingga tewas. Setelah itu Lee bergegas membawa pergi Ruby, namun sebelum itu Lee menembak boneka yang dikirim oleh ibunya. Tamat. Oke, itulah alur cerita film Longlegs 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.